Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zahara, saya dari kelas 8B. Di sini saya ingin menjelaskan bab 4 mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini saya sudah menyediakan PPT. Semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada materi pertama ada arti dan makna kebangkitan nasional. Yang pertama, arti kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa serta semangat persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia didorong oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai berikut. A. Masyarakat Indonesia semakin terpelajar. B. Penderitaan rakyat Indonesia makin memuncak sebagai akibat penjajahan Belanda. C. Meningkatnya semangat untuk ingin merdeka. D. Meningkatnya semangat untuk ingin merdeka. Yang kedua, makna kebangkitan nasional. Makna kebangkitan nasional adalah bangkitnya bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong masa depan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, membangkitkan semangat seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti penting kebangkitan nasional adalah perjuangan yang secara terorganisir, mengedepankan persatuan dan kesatuan, tidak membedakan suku dan golongan, memiliki sikap kepahlawanan, disertai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi yang kedua ada latar belakang lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan Nasional Indonesia lahir dan mengalami perkembangan yang berarti ketika secara resmi Budi Utomo disahkan oleh pemerintah Belanda tahun 1908. Nyebut-nyebut tahun 1908, saya akan menjelaskan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Saya akan menampilkan satu foto yang berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Berikut fotonya. Mengapa saya sebut foto tersebut berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Pada saat itu, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda mendirikan organisasi yang disebut dengan VOC. VOC membuat penderitaan bangsa Indonesia semakin memprihatinkan. Intinya, pada saat itu, bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Materi yang ketiga. Lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ada banyak macam organisasi yang muncul pada saat itu, namun saya hanya ingin membahas 3 organisasi saja. Organisasi yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan diketuai oleh Raden Tumenggung Tirtokusumo. Organisasi yang kedua ada Sarekat Islam 1911. Sarekat Islam didirikan pada 10 September 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Tujuan Sarekat Islam mengembangkan jiwa dagang, hidup menurut perintah agama, memajukan pengajaran bagi bangsa Indonesia. Organisasi yang ketiga ada Indesh Party 1912. Indesh Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Adapun tujuan Indesh Parties adalah menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan, mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia merdeka, memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional. Materi yang selanjutnya ada tahapan dalam perkembangan pergerakan nasional. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia ada 5 tahap. Yang pertama, masa perintis. Yang kedua, masa penegas. Yang ketiga, masa percobaan. Yang keempat, masa pendobrak. Dan yang kelima, masa pelaksana.
Materi yang selanjutnya ada organisasi kedaerahan. Sebagai pengganti Budi Utomo, muncullah organisasi kedaerahan yang disebut dengan Trikoro Darmo. Makna dari nama organisasi tersebut adalah 3 tujuan mulia: sakti, budi, bakti. Organisasi ini didirikan para pelajar dan mahasiswa kedokteran. Tujuan Trikoro Darmo adalah menjalin persatuan di antara siswa sekolah menengah dan perguruan kejuruan. 2. Memperluas pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga ada membangkitkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Materi yang selanjutnya ada organisasi keagamaan. Apa itu organisasi keagamaan? Baik, saya akan jelaskan. Organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbentuk hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Materi yang selanjutnya, atau materi yang terakhir, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama, ada tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Adapun A. Perasaan senasib, B. Kebangkitan nasional, C. Sumpah Pemuda, D. Proklamasi Kemerdekaan. Nilai-nilai juang yang terkandung dalam UUD 1945. Ada nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, dan nilai demokrasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.